Jangan lihat banget. Oh, oh semut guys. So lots ants here. Anyway, selamat pagi semuanya, tapi gula SKN. Selamat datang kembali di Komoro Podcast dengan saya Dominikus di sini. Jadi kita kembali ke episode terbaru dari Komoro Podcast. Kita akan ngobrol dengan salah seorang anak muda yang sangat menginspirasi saya khususnya. Jadi teman kita yang satu ini sekarang lagi berada di Cina. Dia menghabiskan kurang lebih 2 tahun untuk pendidikan lebih lanjutnya. Dan orang ini ini adalah bukan hanya sekadar teman, tetapi this is kind of like my best friend in a way. Jadi kita di Bali sebelumnya, sama-sama di Bali, kita memulai awal karir di dunia kerja itu di Bali bareng-bareng. Dan puji Tuhan sekarang dia ada di Cina dengan berbagai achievement yang dia dapatkan selama di karirnya, baik itu di kerjaan maupun di pendidikan. Jadi ini salah satu panutan saya juga dalam dalam mengejar impian. Jadi sekarang itu dia sedang lebih mengembangkan diri lebih jauh, potensi lebih jauh dan semuanya. Dan dia itu dia bukan orang yang sangat luar biasa dari dulu, tidak, tetapi dia membangun base-nya dari awal dan kemudian dia melakukan ini sampai pada titik sejauh ini. Jadi ini sesuatu yang luar biasa, dan setiap cerita yang baik, setiap cerita yang positif, setiap cerita yang punya energi yang positif yang tinggi. Nah, di sini tempatnya di Komoro Podcast, teman-teman akan mendapatkan cerita-cerita semacam itu ya. Jadi tanpa berlama-lama teman-teman ya, kita buatkan dulu minumannya. Oke. Jadi teman-teman ya, kita makan ubi dan kita teh aja pagi ini. Jadi saya tidak tahu ya, ini kok bisa semutnya bisa masuk ya. Jadi panas. Jadi nanti kita akan ngobrol dengan teman kita yang satu ini, tapi dilakukan secara daring teman-teman ya. Jadi kita lakukan secara daring biar teman-teman sendiri juga seperti apa
nanti obrolan kita, biar teman-teman bisa langsung saksikan nanti di video ini, di episode ini ya. Oh my god. Dan teman-teman sebelum lebih lanjut ya, make sure teman-teman untuk subscribe di Komodo Podcast, karena ini podcastnya unik sekali. Podcastnya ini tentunya bukan hanya sekadar untuk dinikmati, tetapi teman-teman akan dapat banyak hal nanti di topik-topik kita ini ya. Okay, now let's jump into the topic. Anyway, so we're gonna call him. And we're gonna start to talk with him. And what's going to happen? We jump into the frame now. Oke, kita akan telepon orangnya teman-teman ya. Mudah-mudahan he's ready. But last night prepare anything like equipments and how we gonna call each other and how gonna record all this episode. But I hope this is going to smoothly. Okay. Kita akan coba telepon ya. Okay, he's coming. Anyway, bro. So we gonna start the conversation. So without any further ado, let's get it started. Hello, good morning, brother. Good morning. Hello. Okay. Link kemana lagi? Sudah terpakai lama waktu itu. Aku si Roni apa tuh? Aku si Roni ya. Okay. I mean kita ulang lagi. Oke. Berarti saya keluar gitu. Okay. We back to the rule. So every 20 minutes, bro. Okay. Okay. So we'll try again. Oke, karena ada timingnya, jadi ada durasinya untuk di Zoom meeting teman-teman. Jadi kita tunggu untuk callingan berikutnya, link berikutnya agar kita bisa join dari awal. Tadi linknya udah dikirim kurang lebih 30 menit yang lalu, artinya udah expired sebagiannya. Jadi hanya cuma berapa menit aja yang kita bisa pakai untuk recording ya. Jadi kita tunggu aja link berikutnya. Anyway. Jangan main. Jangan itu kan semutnya lapang tuh. Jangan. Nggak mau. Ini. Oke, linknya udah masuk teman-teman ya. So for sure,
Guys, you need to subscribe on my YouTube channel because this is a really, really amazing YouTube channel. So you're gonna get like lots thing, not just like for fun thing, but you're gonna get like lots highlights of the every conversation that we that we did on this YouTube channel in every episode. Recording in progress. Okay, apakah semuanya uh, sudah bro? Everything is okay? Okay, so back again to me, Dominicus here, and like I've told you before, so we're gonna talk so many things about like the new episode. So there is like my special guest today, my best friend ever today, but we are in a different country. So I'm in Indonesia in Bali, and this guy in China. I think everybody knows China, right? So like I think China is one of the country that really people want to be there. I mean like this is kind of a dream for some people. I think for lots of people because like um, China is a really amazing country. I think, isn't it? Okay, so without any further ado, everyone, good morning, Bro Chandra. Recording stopped. Okay, again, we have a problem with that. Wait a minute. We're gonna come back. Oke, teman-teman masih ada problem teknis lagi. Wait a minute. Ah, ambil gelas nih Mama dong. Ambil gelas. Oke, teman-teman ya. Jadi sebelum kita lebih lanjut obrolan kita, make sure teman-teman juga untuk nonton episode-episode yang lain. Jadi episode terbaru kemarin itu tentang cerita seorang manajer uh, yang dia mengawali karir sekali itu dengan titik minus ya, karena untuk bisa sampai ke Bali dia harus berhutang dulu dan dia harus menembus ijazahnya dulu. Kemudian dia sempat kerja sebagai buruh kasar kuli bangunan gitu, dan kemudian menjadi cleaning service gitu ya di sebuah mall, dan kemudian karirnya mulai menanjak di situ. Dan paling penting dari cerita kemarin itu bagaimana kemudian dia menemukan pekerjaan yang betul-betul mensupport dia untuk mewujudkan salah satu mimpinya, itu menjadi seorang sarjanawan, dan itu berhasil dia dapatkan. Dan sekarang itu dia menjadi seorang yang sangat luar biasa sebagai seorang manajer di sebuah perusahaan yang terbilang cukup besar di Bali juga. Dan itu semua berkat hal-hal yang dia lakukan ya. Jadi dia bukan datang begitu saja, bukan karena privilege atau apapun itu ya, tetapi karena memang betul-betul there is something on him. So that's why like everything come true, like about dreams, like and so on. Oke, dan juga punya banyak episode-episode yang lain teman-teman. Silakan teman-teman tonton. Recording in progress. Dan buat teman-teman yang belum subscribe di Komoro Podcast, pastikan teman-teman subscribe di Komoro Podcast because this is a awesome YouTube channel. So tidak hanya
apa namanya, tidak hanya hal-hal yang apa namanya, hal yang fun aja, yang senang-senang saja, tetapi you gonna get like lots insight on every single episode anyway. Okay, back again. So like our special guest back again here. So good morning, brother. Morning, bro. Sometimes connection here is not stable enough. Okay, I got it, man. Even videos VPN. Yeah, to like Strava. Okay, jadi So I'm so sorry. we've got a problem with like the connection sometimes. So, but that's gonna be fine. So this is like gonna be great topic, bro. I mean, this is gonna be like great conversation. Jadi ini topik yang sangat menarik untuk kita bicarakan. Because you are in China right now, right? Yeah. I think it's not because that is I'm in China, but because maybe it's the journey to come here. That is to make it is that's like the interesting. The journey is Anyway, yeah. Oke, by the way, bro, kita sudah lama tidak berbagi kabar ya. Just like kalau status lewat lihat-lihat gitu. I know because you're a busy man, because like you're studying and so on. You have a full of activities, kind of like so many things. So sometimes I want to talk, but I think and then I just thought I just think like oh yeah, maybe you're busy, so it's better to just like let you, I mean, follow your, I mean, you're doing your business ya. Terus gimana kondisi saat ini di China, bro? Ya saat ini aman-aman saja. Kalau cuaca kita kayaknya lagi mau ke musim ini, musim panas sama. Tapi untuk sementara kayak masih Oke. ada hujan ya, sering hujan. Oke, anyway, bro, di sini saya udah makan ubi, bro. Jadi ini konsep pembicaraannya kita buat as a simple like this. Jadi ada teh. Berhubung kopi belum datang, jadi saya ada pesan kopi di John. I mean, do you still remember John dari Labuan Bajo? Just Okay. call him like a couple days ago just to pull some coffee beans, something like that, bro. Jadi saya telepon teman untuk beliin biji kopi gitu, teman-teman ya. Jadi I want to make this like conversation to be authentic, as in like orang Manggarai, something like that. And I wear this kind of thing actually, like this is like traditional clothes or something like that. Yeah, so something like that, bro. Anyway, before we jump into the topic, anyway, can you explain about yourself a little bit, bro? Oke. Dalam bahasa Indonesia ada kan? Oke, bahasa Indonesia, oke. Atau dalam bahasa Inggris? Oke. Ya, untuk nama saya itu Gesandra. Teman-teman bisa panggil saya Gayus. Asal dari Gayus. Manggarai Tengah, Central Mesir. Dan saudara Domi ini teman waktu SMP SMA waktu di Seminari Pisdo Wakiso. Dan bukan hanya itu, kita ketemu lagi di Bali, teman perjalanan selama di Bali, selama hampir 4 tahun saya di Bali. Ya, saudara ini tahu semua lah tentang perjalanan saya selama di Bali ya. Jadi kayaknya nanti dia bisa juga ceritakan, maksudnya sedikit lah apa yang saya mungkin yang terlepas dari yang saya lupakan.
Dan Oke, saat ini ya saya di Cina untuk melanjutkan pendidikan S2. oke. Sebelum apa namanya? I don't have like a whole story about like um, what's your purpose and what's your goal to be in China now, bro. And I want to know about that for more about like your goals, like why you choose China or something like that. Kenapa lu ke Cina? Dan saya kan belum cerita banyak dengan bro soal yang plan bro ke Cina tiba-tiba di China Oh, gitu. Yes, I want to know more about that, bro. Can you tell me more and like maybe just like let everyone knows like in this YouTube channel tentang kenapa sampai di Cina gitu jalan-jalannya. jadi begini perjalanannya ya. Ya, ini sebenarnya berawal dari tempat kerja ya. Setelah saya keluar dari, bukan keluar ya, maksudnya setelah saya dari Bali, kemudian saya merantau ke ke Sulawesi. Jadi sebenarnya awalnya itu hanya ada tujuan keluarga ya, bukan untuk tujuan untuk mencari pekerjaan, tapi karena dipaksa untuk tinggal di sana, di Sulawesi, jadi saya mencari pekerjaan di sana. Nah, kemudian saya melamar pekerjaan di salah satu perusahaan pabrik ya, uh, pabrik ferronikel ya. Mungkin pabrik ya istilahnya tambang juga ya, di perusahaan ini Iya. IMIP ya. Kayaknya teman-teman mungkin sering dengar ya, karena sering juga terjadi ada kasus-kasus di sana, terutama untuk ledakan tubuh. Dan yang terbaru ya nanti ya bukan urusan kita juga ya. Tapi di situ juga tempat saya kerja dan ada satu perusahaan di dalamnya itu perusahaan KMB namanya, Qingmei itu perusahaan orang Cina, dan saya melamar sebagai analis laboratorium dan kebetulan diterima di situ. Terus sejalan ya dengan basic pendidikan saya sebelumnya. Sorry, basic pendidikan saya sebelumnya itu yang di kimia atau chemistry ya. Dan dari situ kebetulan ada program beasiswa dari perusahaan kami ini untuk melanjutkan pendidikan ke sini, ke Cina, dan itu kerjasama dengan pemerintah Indonesia. Itu ada tiga program kolaborasi ya, antara pemerintah Cina, pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia ini tuh lewat Kemenkomarves dan LPDP ya. Kemudian pemerintah China-nya itu dengan GM dan salah satu kampus di sini, CSU, Central South University. Dan kemudian saya mengikuti tes lewat jalur LPDP dan diterima. Jadi sebenarnya pilihannya ke China itu sebenarnya karena program kerjasamanya, bukan karena pilihan sendiri kan, tapi itu sudah termasuk dalam satu paket program kesininya. Oke. Jadi begitu. Oke, jadi teman-teman, just to make sure, jadi teman kita ini ke Cina itu karena dia mengikuti program. Jadi sebelumnya dia ke Sulawesi, kemudian ada urusan keluarga gitu, dan sampai di sana dia coba untuk mengapply ke sebuah perusahaan gitu ya, dan kemudian diterima, dan ternyata di perusahaannya itu dapat ada tawaran untuk studi lanjut gitu ya di China, dan makanya dia ada di Cina. Oke, ngomong-ngomong soal perusahaannya itu kan soal perusahaan tambang gitu ya. Tapi dari mana awal, maksudnya tahu lokernya itu dari mana awalnya? Oh, ke lokernya itu kebetulan itu ada saudara saya yang kerja di sana. Jadi dia juga agak memberikan link kan, linknya itu untuk daftar lah, istilahnya daftar di situ. Di linknya itu nanti akan ada panggilan untuk wawancara dan tes. Nah, baru kita hadiri itu. Nah,
ADP. Oke, Jadi ngomong-ngomong bro, sebenarnya ya oke lah. jadi seperti biasa kayak loker loker biasa dan hanya untuk hadir wawancara. Kalau sudah itu misalnya lolos akan tahap selanjutnya sampai pada tahap penerimaan tanda tangan kontrak dan sebagainya. Oke. Itu untuk proses untuk bisa keterima itu, bro. Ada bisa diceritakan nggak sih kira-kira apa kendalanya atau kayak apa sih yang paling menantang dalam proses untuk penyeleksian itu untuk bisa keterima ke perusahaan? Karena itu kan perusahaan bukan perusahaan istilahnya bukan perusahaan yang biasa-biasa saja kan itu perusahaan lintas negara kan itu ya perusahaan internasional gitu ya. Kemudian hal apa-apa saja yang menjadi penekanan mereka agar kemudian kita bisa join dalam perusahaan itu, ambil bagian maksudnya. Oke. Kalau administrasi ya, yang pasti yang administrasi umum kayak KTP, SKCK, kemudian surat apa ya? Saya juga banyak lupa tapi NPWP, BPJS Kesehatan, administrasi umum di perusahaan lah. Dan saya kan kemudian melamar di bagian ini apa namanya analis laboratorium, jelas harus ada basic yang sejalan kan supaya diterima. Maksudnya kebetulan saya juga di bagian kimia kan, chemistry, jadi itu bersinggungan langsung sehingga mungkin peluangnya juga agak besar ya untuk diterima ya, tergantung ya nanti bagaimana pengalaman kerjanya atau pengalaman magang sebelumnya kan. Kemudian bagaimana kan ada tes wawancaranya juga, nanti ditanya soal pengetahuan kita tentang kimia dan soal pengetahuan kita tentang laboratorium itu bagaimana. Nah dari situ baru mereka tahu ya, mungkin dari situ mereka menilai orangnya ini mampu tidak di situ di bagian. Jadi mungkin itu salah satu maksudnya poin-poin parameter mereka untuk menguji kan. Ya kalau untuk administrasi kayak administrasi pada umumnya sih, hanya mungkin di bagian wawancaranya itu yang berbeda, maksudnya parameter pertanyaan mereka itu supaya sesuai dengan ini pekerjaan yang nanti kita emban kan selanjutnya, maksudnya di tempat itu. Ya kalau sejalan ya pasti ada kemungkinan besar untuk diterima. Begitu. Oke, sebelum kita lanjut ke topik lainnya, ini menarik juga karena untuk bekerja di sebuah perusahaan internasional, apalagi itu tambang, karena di benak saya bekerja di pertambangan itu adalah sesuatu pekerjaan impian banyak orang ya. Yang pertama itu mungkin dari segi anggapan dari masyarakat. Jadi pandangan masyarakat tentang kerja di tambang itu pasti sesuatu hal yang wow gitu ya. Kemudian pasti juga saya pikir juga mengenai salary juga atau gaji juga. I think everyone thought about that. But sebelum kita sampai ke sana, bro, saya pengen minta kira-kira apa sih tips dan saran dari bro berdasarkan pengalaman bro, bagaimana apa sih tips-tips yang harus diperhatikan kalau misalnya kita mau apply ke perusahaan internasional, perusahaan lintas negara seperti itu. Apa saja yang perlu dipersiapkan secara baik ya. Bukan soal hal-hal administratif yang tadi itu mengenai berkas-berkas. Kalau yang berkas-berkas itu I think everybody can do that, right? Tetapi bagaimana persiapan mungkin mental mungkin, kemudian selain itu selain ijazah ya, karena ijazah itu kalau misalnya ijazah itu sudah kita tidak bisa utak-atik lagi, tetapi lebih ke persiapan mental atau persiapan skill-skill di luar itu mungkin. Ya tidak tahu ya kalau untuk yang perusahaan yang lain ya, tapi ini berdasarkan pengalaman saya yang waktu itu yang satu wawancara. Jadi sebenarnya ya salah satu pertanyaan mereka itu ya berkaitan dengan apa yang berhubungan nanti dengan pekerjaan kan. Jadi itu tidak lari jauh dari situ. Jadi persiapkan dulu, misalnya kalau misalnya melamar di bagian, misalnya kalau saya waktu itu di bagian analis di laboratorium, ya harus tahu maksudnya sekiranya instrumen-instrumen apa, metode-metode apa yang biasanya dilakukan di itu. Jadi persiapkan pengetahuan juga, dan juga itu soal pengalaman ya, dan pengalaman sebelumnya juga. Kebetulan saya juga pernah
maksudnya istilahnya magang kan, magang di perusahaan tertentu kan. Nah itu yang bisa mungkin jadi basic mereka juga, oh ternyata ini dia pernah magang di situ dan punya pengalaman bekerja lah, pengalaman bekerja di bagian itu yang ya connect juga dengan pekerjaan yang akan saya ambil. Jadi sebenarnya selain dari mental yang bagus ya, mental apa, kalau mental kan yang memang wajib kan, apalagi kalau wawancara ya, wajib memang harus sudah berani. Selain itu memang harus punya pengetahuan juga soal apa yang kita akan kerjakan di tempat itu. Oke. So, saya bisa simpulkan bahwa selain kayak mental yang baik itu tadi teman-teman ya. Jadi kita harus research dulu ya tentang terkait posisi apa yang akan kita apa namanya akan kita targetkan ya. Jadi kalau misalnya ini kan dia sebagai analis misalnya kan, itu di bagian lab itu. Jadi kita harus research dulu kira-kira posisi apa yang akan kita ini, seperti apa cara kerjanya dan sebagainya, biar ketika wawancara itu betul-betul kita menguasai gitu kira-kira apa yang akan menjadi bagian kita nanti kemudian ya. Kemudian di samping itu tadi ada ini ya bro ya, itu soal apa namanya magang gitu ya. Jadi magang itu berpengaruh juga ternyata ya, berdasarkan pengalaman bro ini. Jadi magang itu sangat penting. Jadi buat teman-teman ya, jadi kalau misalnya masih dalam fase magang ataupun ya akan masuk dalam fase magang gitu dalam karir ya, itu penting sekali untuk dilakukan dengan baik dan benar biar namanya itu menjadi bekal ketika kita mau apply ke sebuah perusahaan gitu ya. Oke, menarik ini bro. Jadi kira-kira what about the language? Karena di benak saya tidak tahu seperti apa kultur di perusahaan pertambangan. Karena saya dengar ada kata Cina. Karena pasti partner-partnernya bro di sana itu di perusahaan itu paling tidak ada beberapa atau mungkin juga banyak dari China gitu ya. Bagaimana dengan komunikasi bro? Apakah ada tantangan tersendiri di komunikasi? Apakah like Chinese bahasa Cina itu menjadi sesuatu hal yang harus gitu atau bagaimana di sana? Itu bukan menjadi suatu kewajiban ya, tapi perlu dipelajari juga karena kebanyakan yang menjadi atasan kita itu di sana. Nah mereka itu maksudnya yang dari sini kan, dan mereka itu ada, bisa dibilang tidak semuanya bisa berbicara bahasa Indonesia atau punya kemampuan dalam berbicara bahasa Inggris. Jadi kita juga harus apa namanya ya, kalau bisa untuk bisa mudah bergaul atau bisa menangkap apa yang mereka bicarakan ya harus berusaha untuk belajar ya. Tapi di sana juga ada kayak fasilitas ya untuk supaya kita bisa belajar bahasa Mandarin juga, bahasa China kan. Dan mereka juga bukan hanya kita, mereka juga belajar bahasa Indonesia. Jadi sama-sama supaya ada istilahnya perpaduan budaya kan, budaya dan bahasa. Jadi ya tidak ada kendala sih, karena memang juga kalau misalnya ada suatu hal yang urgent sekali ada juga translatornya kan, tidaknya jubir sehingga tidak terlalu berpengaruh. Tapi memang ya istilahnya bukan wajib tapi perlu untuk kita pelajari. Oke. Oke, ini masih mengenai tema tambang ini, bro. Itu kan di perusahaan China kan tentu punya kayak budaya kerjanya sendiri gitu ya. Apakah yang bro lihat itu yang di perusahaan yang bro kerja sekarang itu, maksudnya yang berpartner dengan bro sekarang itu, kultur kerjanya itu lebih ke ikut kultur kerja Indonesia, apakah ikut kultur kerja Cina gitu misalnya? Iya, kayak di Indo juga. Itu kultur kerja kita, maksudnya itu kan dari Kemnaker kan, jadi semuanya itu aturan-aturannya dari pemerintah juga, mereka hanya ikuti, perusahaannya ikuti ya, termasuk penggajian semuanya itu, jadwal libur, kerja, cuti, semuanya itu dari pemerintah. Jadi ya, tidak ada, maksudnya mereka hanya bawa perusahaannya, mereka ikuti semua aturan dari pemerintah, mereka juga ikuti seperti kita juga.
Jadi Tapi maksud saya kan kayak eh, karena kita tahu lah bahwa orang-orang Cina gitu ya, kita tidak bisa apa namanya menipu bahwa memang orang-orang Cina itu kan punya apa etos kerja yang tinggi gitu ya. Hmm. Ya seperti kita di media-media itu yang seperti banyak orang yakini bahwa kenapa kemudian Cina itu begitu sangat luar biasa saat ini itu karena memang tenaga kerjanya itu profesional gitu, kemudian mereka itu kalau kerja itu apa namanya betul-betul fokus gitu dan sebagainya. Apakah memang sejauh pengalaman bro di sana itu, apakah memang demikian gitu mengenai para pekerja Cina gitu ya? Biar maksudnya biar kita ada dapat gambaran juga. Oh, apakah memang seperti itu gitu ceritanya? Ya. Iya, kalau yang di tempat kerja saya memang maksudnya seperti itu ya, maksudnya mereka itu punya semangat kerja ya, jiwa semangat kerja, tapi semuanya itu memang istilahnya masih dalam aturan kan, aturan pemerintah. Misalnya kalau kalau kita ya, kalau kita masih dalam aturan pemerintah ya 8 jam kerja, kalau ada lemburan ya tetap dibayar kan semuanya itu. Dan memang Hmm. ya mereka itu istilahnya punya ada lebihnya di semangat kerja itu, maksudnya kayak Hmm. dedikasi dan pengabdian itu jelas sekali. Karena tidak tahu ya, mungkin saya juga tidak terlalu tahu aturan yang kalau di perusahaan gue ya, karena mereka itu biasanya itu dari pagi baru pulang jam 9 malam, 9 atau jam, pokoknya agak telat lah dibanding kita yang tenaga-tenaga kerja Indo kan. Jadi mungkin mereka ada aturan sendiri untuk Ah, tenaga kerjanya mereka, berbeda oke. dengan yang India. Itu Jadi saya tidak terlalu tahu juga soal ini, soal mereka ini. Oke, oke, nice. Anyway, oke. Sebelum kita lebih lanjut lebih banyak karena saya apa namanya? Oh ya. Anyway, bro. So we need to take a break a little bit Oke, because oke, like oke. 20 minutes only already. I Mhm. mean, to like take a rest for a couple minutes like for the video. So I need to check my files. Alright. Oke, wait, bro. Dimatiin dulu rekamannya, bro. Dimatiin dulu rekamannya. Nanti kita Tidak apa-apa, lanjut nanti lagi. bisa di-cut kan. Oke, kita kembali lagi teman-teman ya. Balik lagi ke uh, Lejong Gula. Nah nih, Oh, tadi Legend kalau Gula. yang kita cerita tentang perusahaan yang ada di Indonesia tadi. Ya, sekarang kita akan coba kulik soal kehidupan di China. Ya, jadi setiap orang tahu China dan tentunya ada banyak orang yang penasaran itu seperti apa sih kehidupan di China gitu. Oke, sampai China itu kira-kira apa yang paling berkesan pertama kali ketika sampai di China, bro? Saya yang paling terkesan sampai di sini sistem pembayarannya. Di situ Gimana? sistem pembayaran di sini tuh mungkin agak lebih maju ya dibanding di Indo. Itu Maksudnya dia, nah begini kan, kalau dari Indonesia kan saya bawa misalnya cash kan. Nah memang cash kalau ah, di sini tidak pakai, dan di sini semuanya tuh hampir ya. Tidak tahu ya, mungkin masih ada yang menggunakan cash untuk belanja atau kayak jual beli kan, transaksi. Tapi ya, umumnya itu semuanya itu sudah pakai ini, cash scan saja. digital money. Ya di digital, Ah, pokoknya digital. Dan itu bukan hanya pakai ini, maksudnya bukan hanya pakai HP, tapi itu pakai Face juga sekarang kayaknya. Tapi saya belum pernah coba yang pakai tangan. Tapi kalau yang pakai muka pernah, dan pakai HP. Jadi saya tidak pernah pegang cash, uang China cash di sini yang lembaran. Pernah pegang, oke, uang kartu. tapi iya yang uang kertasnya itu. Jadi apa ya, pokoknya Ah, semuanya itu di HP saja, mana-mana ya sebuah HP. Dan itu kayak kayak bagaimana ya, waktu yang
keren nih, keren sampai pedagang kecil pakai itu dan kolekte di gereja itu harus wah, pakai scan. Jadi sampai sejauh itu mereka punya sistem pembayaran sampai ke yang paling kecil sih, yang pembayaran Iya, digital. itu menurut bro itu sistem pembayaran seperti itu apa namanya, manfaatnya apa sih? Oh, maksudnya setahu yang bro tahu itu eh, alasan pemerintah Cina itu buat pembayaran digital seperti itu apakah ada kayak urgensi apa gitu dibuat seperti itu? Saya tidak tahu balik maksudnya di balik sistem pembayarannya sampai itu, tapi mungkin selain karena mungkin teknologi di sini sudah berkembang agak pesat kan, dan semua sistem Heeh. pembayaran itu harus mungkin cepat juga. Jadi ya sampai yang paling bawah pun yang kecil-kecil yang seperti itu harus sistem scan gitu. Dan kalau untuk saya pribadi ya, dan itu sangat membantu sekali ya, maksudnya daripada kemana-mana bawa uang dan penukarannya harus ada exchange yang kecil-kecil lagi kan kita bawa itu sangat repot sekali, dan pakai sistem pembayaran yang begini tuh yang lebih efektif sih, maksudnya tinggal scan saja, Oke. scan. Tapi kalau misalnya kita yang punya gaya hidup yang konsumtif itu mungkin akan cepat habis juga uangnya karena tinggal scan ya. Penting ya. Jadi kita perlu apa-apa sodorkan handphone atau tunjukin muka gitu ya. Face Kalian tunjukin. apa isi. Oke, menarik ya. Jadi pembicaraan dilakukan without any cash. Nah, jadi no cash anymore. Everyone use phone and everyone like just like scan from the face and hand something like that and that success for payment. Jadi itu menarik. Itu yang hal pertama paling paling membuat shock kita atau yang paling berkesan. Iya. Ada nggak kesan lain? Itu yang selain yang kayak dari kind of how they pay something. I mean about the payment. Ada nggak hal-hal lain yang buat bro surprise itu shock gitu kalau misalnya pas pertama kali ada di Cina? Iya, bukan terlalu shock sih, maksudnya ini kayak terkesan kayak beda kan dibanding sebelumnya. Ya, itu yang kedua itu soal transportasi ya. Ini event di tempat ini kayak kabupaten nggak atau provinsi lah. Itu transportasinya itu, wow, itu terkoneksi di mana-mana, bos. Maksudnya yang kereta cepat bawah tanah, semuanya itu terstruktur sekali. Jadi aman, kemana-mana itu kayak terasa nyaman kan, tidak ada macet, tidak ada itu. Tidak tahu ya, mungkin kadang terjadi macet di sana, tapi tidak terlalu sih karena transportasi umumnya itu bermanfaat sekali. Karena satu kali angkut itu kereta kan, itu banyak orang, jadi efektif sekali kalau itu di sini. Dan yang saya paling apa juga di sini tuh umumnya sekarang ya pakai kendaraan listrik, maksudnya semuanya dari arus listrik kan, mau pakai motor, mau mobil dan sepeda itu semuanya listrik, jadi tidak ada polusi sekalipun dengan kuantitas kendaraan yang banyak kan, ini tidak terlalu menyebabkan banyak polusi yang kayak udara jelek, udara yang tidak, yang pokoknya yang polusi udara gitu, polusi suara juga tidak terlalu, sehingga karena itu di sini kayak kok nyaman sekali, maksudnya ya mungkin secara teknologi memang ya bisa dibilang jauh lah dari kita. Sebelumnya di lingkungan kerja saya kan dulu sebelum kesini tuh macet kan karena mungkin kendaraan bermotor kan, itu karena di Indo juga kan masih ya kebanyakan ya masih menggunakan itu kan istilahnya BBM ya? Kan BBM, jadi mungkin itu nanti ke depannya ya selain untuk menjaga lingkungan kita juga kan, itu kayaknya bagus untuk kita pakai, maksudnya pakai kendaraan listrik begitu. Hanya tidak tahu ya mungkin untuk daerah atau topografi kita yang ada di Indo kan masih mungkin nggak ada yang pakai tenaga listrik gitu.
Iya, iya, iya. Tapi Tapi menurut saya sih kayaknya bagus bisa lah sekali ya, ya. bro. Soalnya kan Iya. saya pikir pesawat yang Jadi bagus sih, bagus. Itu kayak maksudnya mereka Oke. juga menghargai sekali Eh, lingkungan. ada nggak bisa di Ya, kayak Hmm, terputus, bos. oke. Em, Bro, saya mau tanya, kayak di Cina ini, sampai di Cina itu, apakah pernah terpikirkan sebelumnya bakal ada di Cina gitu, bro? Kalau soal itu ya kayak ini juga kayak mimpi kenapa sampai ada di sini kan? Tidak ada pernah, maksudnya Ah, tidak pernah terbayangkan akan sampai di sini. Tapi memang dulu ada keinginan untuk studi lanjut kan, tapi bukan di Cina. Pilihan maksudnya keinginanku dulu bukan di sini, tapi di Jerman. Tapi tidak kesampaian. ah, Sampainya cuma di Cina. Tapi maksudnya kita yang kalau bukan kita ya, maksudnya saya yang maksudnya dari latar belakang keluarga, maksudnya ekonomi yang ya, maksudnya rendah, maksudnya bisa dibilang ya dari kampung lah, maksudnya untuk sampai ke tempat begini kan maksudnya bisa dibilang suatu pencapaian untuk saya kan. Dan oke. itu kayaknya memang orang jawab apa kata orang yang kayak bilang gini, memang perlu kita harus bermimpi ya, sekalipun hanya bermimpi itu nanti kayak akan memberikan apa ya, kalau kita yang percaya pada Tuhan itu mungkin Tuhan akan maksudnya memberikan apa yang kita impikan itu dengan cara lain ya. Jadi memang ada keinginan untuk keluar negeri, tapi dulu itu tidak sini rencananya, maksudnya tidak di sini sebenarnya. Tapi ya mungkin Tuhan memberikan di tempat ini yang lebih baik untuk saya. Jadi ya harus bermimpi ya, mimpi memang tidak percaya tapi memang terjadi begitu. Jadi ya kita tidak tahu ya perjalanan, maksudnya kemana kita diantar, kalau apakah kedepannya kemana juga kan kita tidak tahu. Tapi sekiranya kita Oke. terus bermimpi, mimpi saja. Nanti biarkan yang lebih berkuasa mengatur semua perjalanan kita kan mau kemana. Oke, luar biasa ya. Jadi jangan pernah berhenti bermimpi, guys, ya. Iya bos. Jadi seperti mimpi podcast ini. Jadi seperti mimpi Komoro Podcast. Jadi Komoro Podcast bermimpi akan menjadi media yang bermanfaat bagi banyak orang. Jadi media yang channel YouTube yang ya bisa memberikan pandangan yang positif ya tentang apa namanya banyak hal ya kepada orang-orang ya. Jadi ya jadi saya harap Komoro Podcast ini berkembang lebih lanjut lagi dan bisa memberikan impact dan manfaat yang besar buat orang lain. Something like that. Okay, anyway bro, kita ngomongin soal gaya hidup orang di sana bro. Ada yang bro bisa ceritakan tentang gaya hidup orang Cina. Jadi kalau kita kan, saya kan di hospitality juga bro. Maksudnya saya di hospitality. Jadi dengan orang Cina itu sering, tetapi tidak tahu seperti apa yang real life-nya mereka itu di sana. Bisa diceritakan soal ya gaya hidup orang Cina gitu yang di Cinanya asli ya, bukan yang kita ketemu di jalan gitu enggak. Tetapi di kehidupan nyata mereka seperti apa kehidupan mereka? Oh oke oke. Kebetulan ya dari lingkungan tinggal saya saja ya. Maksudnya saya kan tinggal di wilayah kampus kan. Jadi kebanyakan saya bertemu dengan ya orang-orang muda, kemudian yang istilahnya ya berpendidikan. Nah, kalau mereka di sini itu kalau saya simpulkan itu mereka itu orang yang bukan cuek sih, tapi kayak that is your own business kan. Maksudnya saya tidak mau ikut campur urusan, maksudnya mau apa kayak terserah. Karena mereka itu kayak istilahnya sekarang ya, yang saya lihat di sini ya, itu kayak mengarah ke agak budaya-budaya barat. Mereka berciuman, istilahnya ya berciuman, maksudnya di tempat umum juga bisa, berpelukan di tempat umum juga bisa. Jadi itu urusanmu, saya tidak peduli. Dan satu mungkin ini juga ya, kayak
di sini itu orangnya itu kayak istilahnya ya sudahlah maksudnya kadang satu pengalaman saya lihat orang kayak bertabrak kan, baku tabrak motor dan dalam motor itu kayak begini, setelah tabrak gitu mereka ambil motor langsung jalan, maksudnya it's okay, tidak membuat masalah kan. Kayak bukan menghindari, kayak ya dengan cara maksudnya kalau mereka ada masalah begitu ya sudahlah begitu, tidak mau memperpanjangnya. Begitu juga maksudnya kalau berhadapan dengan kita kan, maksudnya mereka kita kesentuh sedikit atau ada senggol sedikit dan mereka so. Entah itu Oke, budaya maaf berarti atau budaya apanya mereka itu tidak tahu ya, tapi itu oke sudah, tidak mau memperpanjang masalah itu begitu. Jadi ya itu juga salah satu kayak oke, di jadi sini tidak kayak ada begitu. acara gitu ya. Nah, itu saya biasanya dan temanku selalu banding, kalau di timur kita ini mungkin ada percakapan dulu ya sebelum, kalau sudah ada baku gesek-gesek sedikit begitu kan pasti ada yang lebihnya sedikit lah, sedikit begitu. Tapi di sini kayak ada baku gesek begitu, baku pisah ya sudah urusanmu pergi. Itu di lingkungan sini, maksudnya di sekitar Oke, lingkungan wilayah sini kan, di lingkungan kampus ya. Tidak tahu ya maksudnya kalau di daerah-daerah pedesaan ini. Tidak tahu. Dan itu ya, dan itu yang kedua itu di sini jujur oke. sekali bos, jujur. Istilah jujurnya itu kita kan Mm-mm. kalau pesan makanan, nah itu taruh di luar saja, taruh di luar kan. Dan situ ada juga banyak makanan orang di situ, Nah, orang lain. Jadi kita ambil yang punya mereka sendiri, bukan maksudnya sudah terlepas bebas begitu kan, bercampur banyak makanan di situ. Mereka ambil yang cari yang punya mereka sendiri, maksudnya tidak kayak maksudnya iseng-iseng mau ambil punya orang lain kan. Biasanya kalau kita kan, ambil saja. oke. Pokoknya mereka tidak mau sibuk urus bisnis, istilahnya bisnisnya orang lain kan, ya urusan pribadi. Itu yang punya hakmu ya ambil hakmu, Heeh. aku ambil hakmu gitu. Jadi tetap pada gitu, maksudnya urusan mereka masing-masing. Ini saya suka kan, maksudnya tidak mau campur urusan lain dan ya haknya mereka ya itu yang mereka ambil, bukan ambil hak orang lain gitu. Oke. Tapi kalau sekilas ya saya tangkap ya. Jadi berarti orang di sana itu apa ya? Individualismenya juga cukup tinggi ya. Bisa dibilang begitu sih. Hmm. Individual tinggi dan mereka itu kayak istilahnya kalau fokus di satu hal, Hmm. kayak belajar ya, fokus di belajar. Jadinya mereka itu kayaknya perkembangan ilmu pengetahuan di sini tuh cepat sekali, teknologinya juga karena mereka itu orangnya fokus kan, beda dan maksudnya kita kan ada terdistrak dengan hal-hal lain ya, oke saja. Mereka itu kadang ya tidak harus fokus di situ memang, sehingga lebih terarah begitu jadinya. Oke. Ya begitu, mungkin itu juga yang Alright. mempengaruhi apa namanya sistem maksudnya yang mempengaruhi perkembangan teknologi dan semua di sini kan begitu, karena banyak orang-orang yang lebih banyak fokus pada satu hal gitu. Oh iya ya, saya belum perkenalkan jurusan saya di sini ya. Oh iya. Oke, jadi saya kuliahnya di apa kan di metalurgi, S2 metalurgi. Mm-mm. Metalurgi itu biasanya di umumnya itu mempelajari tentang bagaimana cara memproses uh, organ atau hasil apalah dari tanah, bagaimana bisa tanah itu menjadi suatu material metal kah, bagaimana caranya itu bisa, kan biasa kalau di Indo kan ada nikel, bagaimana cara mendapatkan nikel menjadi baterai, pokoknya sekitar maksudnya secara garis umumnya begitu kan, Nah, begitu. Dan oke. ya menarik sih, menarik. Oke. Jadi eh, apa tadi subjeknya di sana itu apa tadi? Oh, Metodologi apa? metalurgi.
Metalurgi. Metalurgi, Metalurgi. 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 Oke, jadi ya saya metalurgi. Oke, oke. Oke, jadi teman-teman ya. Jadi itu tadi beberapa hal yang berhasil di capture oleh teman kita itu mengenai kebudayaan orang sana, maksudnya gaya hidup orang sana. Jadi mereka itu tidak terlalu peduli dengan orang lain. Jadi, kalau mereka sudah set a goal, they gonna focus on that and nobody can disturb them. Jadi even ke hal-hal yang tadi kayak accident di jalan, like kecelakaan itu tadi, itu just let it go gitu ya. Kalau misalnya udah terjadi kecelakaan ya, oke silakan masing-masing aja gitu, tanpa harus kita berargumen lagi gitu ya, sampai harus blok jalan. Kalau di Indonesia kalau misalnya ada kecelakaan gitu sampai blok jalan gitu karena orang baku hantam di tengah ya, atau orang apa namanya pat gitu di tengah jalan ya. Itu mungkin hal-hal yang menurut saya juga ya hal-hal positif yang mungkin kita perlu pelajari juga ya. Kemudian ada banyak hal tadi ya. Nah, kemudian gini bro, saya pengen tanya juga soal apa namanya kebutuhan pokok di sana bro, soal makan. Itu seperti apa sih makan di sana bro? Menunya, apakah kesusahan menu gitu ya, kayak menu yang cocok untuk kita? Apakah di sana bro makannya menu Indonesia ataukah menu orang sana gitu? Kemudian harganya seperti apa? Bisa diceritakan bro? Oke. Ya. Kalau soal harga, saya kasih tahu memang maksudnya dari kurs Indonesia sekarang tuh kalau 1 yuan di sini, yuan itu 2000, sekarang 2200 loh, 2200. Kalau sehingga biasanya kami itu kali dua kalau soal harga kan, misalnya kita beli 2 yuan di sini berarti kami kayak 2000 apa 4000, kalau 2 yuan 4400. Jadi kalau soal makanan pertama pas awal-awal ya itu kan belum tahu juga daerah sini kan. Nah, kita karena banyak-banyakan teman kita yang muslim kan, jadi kita ikuti mereka dulu, maksudnya ikuti mereka kan pergi cari makanan yang halal kan. Memang agak susah juga ya cari makanan halal di sini kan. Tapi ada istilahnya warungnya kan, restorannya. Dan itu kebanyakan disuguhkan mie kan, mie. Nah, awal-awal saya kok mie. Itu kan kalau kalau di Indonesia itu ya kalau bukan makan nasi kan belum makan ya, jadi kayak lain, apalagi pakai sumpit kan, loh tidak terbiasa dan itu, tapi seiring berjalannya waktu jadi akhirnya terbiasa juga makan mie atau apa, tapi tetap ya kalau kalau saya pribadi tetap saya cari, kalau lapar ya tetap saya cari nasi. Di sini juga ada jual nasi, mereka juga ada makan nasi. Dan memang kalau untuk yang non muslim ya itu banyak sekali pilihan untuk makanan, karena mereka di sini kan sekiranya juga ada banyak jenis-jenis makanan dari babi kan, jadi bebas. Banyak kan kalau yang non muslim kan agak bebas mencari makanan sih. Tapi untuk teman-teman yang muslim itu memang agak kesulitan karena terbatas warung-warungnya di sini yang memang yang halal kan istilahnya. Begitu. Jadi kalau untuk soal makanan, kalau saya pribadi kalau mengenai kalau range harganya itu kalau dirupiahkan itu berapa kira-kira seporsi makanannya? Itu yang konsumsi aja lah. Kalau biasanya itu range-nya itu kita 10 sampai 20 lah. 10 sampai 20 kuai itu kisaran. Kalau di Indo itu ya bisa, di Indonesia ya di sekitar 20 ribuan sampai 50. Tapi ada juga yang di bawah. Ya, ada juga yang di bawah kisaran misalnya 15.000 atau 18.000. Tapi agak jarang kan, dan menunya juga mungkin agak tidak terlalu cukup kan. Oke. Ya. Jadi itu soal harus makan di ya standar juga. Oke.
Kalau ini bro, saya pengen tahu juga kayak proses belajarnya itu seperti apa dia proses belajar di sana bro? Hmm, kalau proses belajarnya itu kita kan masuk kelas internasional kan, karena kita dari luar Ya ya. luar China. Nah, kita bergabung dengan teman-teman yang dari Afrika, ya dari mana saja gitu di dalam kelas dan menggunakan bahasa Inggris karena kita kan masih keterbatasan bahasa China kan, belum terlalu fasih lah. Hanya untuk kebutuhan sehari-hari saja. Tidak untuk bahasa maksudnya bahasa-bahasa Hmm. pendidikan masih agak sulit kan untuk dipaham. Jadi untuk pendidikannya itu di kelas itu pakai bahasa Inggris dan sistemnya sama sih. Maksudnya ada istilahnya SKS kan. SKS isinya sistem maksudnya ada mata kuliahnya itu ada berapa SKS begitu. Hmm. Kalau di Indo kan kalau di mata ada begitu juga dan karena kami ini kayak istilahnya program spesial ya karena ada kerjasama dengan pemerintah Indo kan ada juga perusahaan China yang induknya perusahaan saya di itu kan di Indonesia kan dan di Nah, bersama dengan kerjasama langsung dengan ini kampus ini jadi kita itu apa namanya ya tergantung hasil kerjasamanya mereka bertiga hasil pembahasan tiga ini kan oke. tiga institusi ini jadi sekarang saat ini kan kita cuma 2 bulan saja kuliahnya dan itu pun agak full sekali kan 1 sampai 1 minggu itu Hmm. full sekali mata kuliah sehingga mungkin agak kesulitan dan bukan pada biasanya ya kalau kalau yang begini ya. Kalau untuk S2 kan tidak biasanya itu harus full dari pagi sampai malam ya begitu tapi karena mungkin hasil kerjasamanya begitu dan memang waktunya juga agak mepet kan jadi begitu harus di full begitu tapi ya masih bisa lah masih bisa kami ya jalan dengan baik Oke. dan kalau Oke. misalnya ada teman-teman adik atau apa yang mau kuliah lanjut kan kebetulan kemarin itu sebelum ini kan saya ada ini bagikan apa kan di Facebook di WA di Instagram itu soal ini beasiswa kan ke sini kan lewat jalur kerjasama ini dan mungkin kalau ada teman-teman yang mau ikut atau apa nanti bisa hubungi kami atau siapa saja karena hampir ya untuk tahun-tahun depan juga ada ada program beasiswa ini. Oke. Itu yang harus background pendidikan seperti apa aja, bro? Yang kira-kira berpotensi gitu ya untuk bisa ke perusahaan yang seperti bro itu. Apakah harus harus kimia aja? Apakah ada kayak ada background yang lain-lain lagi gitu yang dibutuhkan? Sebenarnya hmm, backgroundnya tidak terlalu misalnya memang tidak diwajibkan kimia ya memang, tapi dia juga yang dari ada ya saya sebutnya saya teknik kimia metalurgi kimia teknik pertambangan semoga teknik-teknik lah itu kebanyakan bisa lah punya bisa kan bisa umumnya Ah, itu ya yang pokoknya yang selaras lah dengan metalurgi ini tapi ada teman kami yang hmm, bahkan jauh dari situ dia dari kelautan dari biologi iya maksudnya dari luar yang tidak terlalu connect kan dengan yang sekarang kan dengan jurusan yang sekarang tapi bisa maksudnya intinya bisa maksudnya masih sekalipun maksudnya selagi masih bisa dijalani dan diterima kan di beasiswa ya ikuti seleksinya saja maksudnya daftar saja kalau misalnya diterima ya fine oke kan tapi memang basicnya ya ah, harus laras lah supaya agak apa namanya tidak mensusahkan diri kita juga kalau sampai di sini kan nanti kan besok lagi bahasnya tentang ini di S1 dulu sebelumnya kan tidak dibahas soal itu begitu nah ya harus ya. selaras juga sih bagusnya sih supaya tidak terlalu jauh gapnya kan gap maksudnya gap pengetahuannya Biar nggak betul-betul dari nol gitu ya. ah,
Iya, betul-betul. Jadi ya teman-teman ya, buat teman-teman yang menonton ini barangkali ada yang punya basic atau riwayat pendidikan yang memang ada korelasinya dengan perusahaan tambang atau jenis ini tadi, itu coba aja apply karena katanya masih akan ada, masih saat ini ada lowongannya, masih ada terbuka kesempatan untuk kerjasama gitu ya. Jadi teman-teman nanti bisa kontak gitu ya, mungkin nanti kita akan coba ini deh, kita akan coba share nanti ya buat yang pengen. Jadi teman-teman tinggal apa namanya, komen aja di bawah. Nanti kita akan bantu untuk follow up lebih lanjut. Oke. Oke, bro. Kita lanjut lagi nih. Oke, mungkin ini pertanyaan. Saya pikir beberapa hal udah kita sharingkan. Anyway, berapa lama nanti di China, bro? Kontraknya kita di sini 3 tahun ya. Tapi ada juga waktu magangnya dan ada juga yang Oke. maksudnya magangnya di Indonesia kan, jadi mungkin cuma berapa tahun di sini, nanti balik magang, nanti balik lagi ke sini. Tapi kita kontraknya 3 tahun untuk kuliah. Begitu. Oke. Itu nanti kalau untuk outputnya, bro. Ini kan itu atas kerja sama BUMN lah ya. Kemudian perusahaan China, kemudian dengan Kampus. universitasnya itu yang di Hmm. kampusnya, iya betul. Itu apakah outputnya nih? Kalau misalnya udah selesai ini semua pendidikan, apakah kita ada kayak kesepakatan gitu bakal harus kerja di perusahaan itu terus, ataukah boleh kita memilih mungkin kita mau ke perusahaan lain gitu atau mungkin tempat lain gitu. Kalau kalau saya kan masih terikat kerja kan, masih sebagai status sebagai karyawan juga. Jadi kalau setelah selesai dari sini, saya masih ada kontrak dengan perusahaan itu 5 tahun. Oh, Jadi 5 setelah keluar tahun. dari sini, saya harus balik kerja di perusahaan 5 tahun lagi. Baru setelah itu kita bisa, maksudnya bisa bebas pergi lah, bebas Oke. memilih. Tapi harus mengabdikan dulu 5 tahun ya. Tapi ada teman-teman saya, maksudnya yang dari LPDP kan, maksudnya yang lulus LPDP, itu tidak diwajibkan ya, maksudnya kerja di perusahaan yang sekarang. Ya maksudnya yang membiayaikannya tidak diwajibkan. Mereka nanti bisa Ya, karena bebas, pemerintah. bebas ya, karena ada kerjasama dengan pemerintah juga kan, jadi bebas. Intinya kembali ke Indonesia lah, bebas bekerja di perusahaan di Indonesia. Tapi untuk kami yang masih sebagai status karyawan, jadi harus kerja dulu di perusahaan, mengabdikan diri dulu 5 tahun sebelum cari tempat lainnya kalau mau. Tapi kalau mau tetap di situ ya keep going saja. Oke, ya ini juga pertanyaan saya, bro. Andai kata kalau misalnya ini proses pendidikan di sana udah selesai, gitu, ada tawaran di China, itu bro mau nggak untuk kayak lanjut di sana gitu di China? Gitu. Ya kalau kan induk perusahaannya kami di Indo kan, di sini kan, di Ah, sini dia ada tersebar di 18 daerah juga di sini. Dia punya 18 perusahaan di sini. Jadi kalau misalnya kalau misalnya dia maju untuk kerja di sini ya itu karena itu kan dari perusahaan, tetap dari perusahaan itu ya terima saja. Hmm. Jadi ada juga kemungkinan Oke, seperti itu ya terima saja. oke, menarik. Tapi bro punya idealis nggak sih? Maksudnya kayak kalau misalnya udah selesai itu harus bangun bangun negara sendiri. Apa kayak lihat peluangnya aja. Kalau saya tuh kayak memang harus balik karena memang potensinya kita juga memang agak besar kan, sehingga perlu dikelola kan. Nah kita lihat kan kalau bukan, memang kenyataannya sekarang perusahaan-perusahaan yang bergerak di bagian pertambangan kan kebanyakan dari luar dan itu dipegang oleh orang luar kan, jadi nanti kan bisa kita kan nanti maksudnya kita mempertanyakan diri lagi kan, maksudnya kenapa kita tidak harus mengelola sendiri kan.
Ya dalam artian ya memang atas nama pemerintah semua kan itu. Tapi maksudnya orang-orang di dalam Iya. itu juga kan ada banyak orang dari luar kan untuk bekerja yang profesionalnya. Nah, jadi begitu maksudnya untuk kedepannya mungkin kita anak-anak mudanya yang menjadi profesional di situ. Ya bukan ya sekalipun ada orang luar yang maksudnya tidak terlalu banyak, maksudnya dominasi supaya kita bisa maju juga kan, begitu maksudnya. Oke. Mengelola kamu untuk kelola itu tambang-tambang kan. Oke. Oke, menarik. Jadi nanti kan tapi itu tadi yang pernyataan awal yang soal akan terima kerja di Cina apabila dimandatkan oleh perusahaan itu dalam konteks karena masih terikat kontrak ya 5 tahun itu ya. Ya, ya. Tetapi kalau itu sudah tidak ada kontrak apapun lagi dari perusahaan, artinya sudah selesai masa kontrak itu lebih memilih untuk di Indonesia, gitu ya kurang lebih ya. Ya. Hmm. Oke, bro, mungkin ini pertanyaan-pertanyaan berikut mungkin tidak lebih ke soal yang seputar kehidupan bro di China. Tetapi saya mau bertanya, kira-kira seperti apa sih kesuksesan menurut bro? Ini menurut bro sendiri, pandangan bro itu kesuksesan itu dilihat seperti apa kalau menurut bro? Kalau menurut saya ya, Mm-mm. itu sejauh ini memang saya dalam artian dari kacamata saya itu bagaimana kita bisa kalau misalnya orang-orang yang kita cinta itu bahagia, melihat mereka itu bahagia itu sudah menjadi kebahagiaan tersendiri. Saya maksudnya itu pengertian sukses kayaknya menurut saya deh. Ya sukses ya, Oke, itu maksudnya lebih ke orang-orang yang kita cintai iya. Lebih ke secara ikatan ya, maksudnya ikatan dan bagaimana mereka responnya mereka juga ya terhadap kita. Itu sudah sukses, bro. Maksudnya membagian membagian orang itu bukan suatu hal yang mudah juga. Dan ya kalau kita bisa membagian orang, membagian orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang dekat atau membuat mereka bangga saja, ya itu sudah menjadi, ya maksudnya bisa dibilang sukses lah untuk kita. Kalau untuk saya, kalau secara materi yang mungkin punya ukuran-ukuran lain kan, ukuran yang mungkin kalau bahas soal materi itu ukuran lain. Tapi dalam konteks hubungan atau apa ya sekiranya seperti itu. Oke, menarik. Jadi kesuksesan itu ketika kita memberikan impact positif ke orang, terlebih orang-orang dekat ya. Kalau misalnya orang Iya. bahagia gitu ya dengan kita bangga dengan keberadaan kita, ya artinya kita sudah sukses ya. Itu kurang lebih ya. Dan bro, kira-kira sejauh ini kesuksesan apa yang menurut bro itu kesuksesan paling tinggi sejauh ini? Ya berdasarkan berdasarkan pengalaman bro sendiri. Sejauh ini kesuksesan apa yang bro raih sejauh ini yang paling tinggi? Paling tinggi. Seperti yang saya bilang tadi, ya bagaimana bisa melihat orang tua, ya istilahnya bangga lah. Ya, melihat mereka bangga dan mereka kayak apa ya? Ya sih mereka bangga lah. Gitu juga dan adik atau apa kan. Dan kalau untuk saya pribadi ya mungkin keberadaan saya di tempat ini juga itu menjadi suatu pencapaian saya juga, maksudnya kiranya bukan kesuksesan tapi suatu pencapaian yang membuat saya merasa bangga juga terhadap diri sendiri kan bisa sampai di tempat ini dan dengan melewati berbagai macam, maksudnya banyak tahapan yang harus lewati begitu, maksudnya di setiap tahapan itu kan pasti ada maksudnya perjalanannya sendiri kan dan ada perasaan yang kita lewati juga situ dan itu kan butuh sesuatu yang istilahnya kerja kerasnya kita juga di situ. Jadi menurut saya keberadaan di tempat ini merupakan salah satu pencapaian saya juga, pencapaian yang bukan tertinggi sih tapi pencapaian yang agak maksudnya lebih dari yang lain gitu. Oke.
Oke, luar biasa ya. Oke, saya pengen tanya juga bro. Em, itu saya dengar juga bro lagi ini ya, lagi bangun rumah gitu ya. Itu gimana ceritanya bro? Bisa diceritakan sedikit tuh. Gimana gimana ceritanya? Eh, Kalau yang soal itu ya, kayaknya maksudnya setiap orang kan pasti ada pemikiran ke arah sana juga nanti kan. Dan untuk saya Iya iya. kebetulan eh, karena maksudnya masih bisa cukup lah untuk membangun, ya selagi masih ada dan punya kemampuan untuk membangun ya bangun saja. Jadi sebenarnya Hmm. prospeknya maksudnya perencanaannya saya memang begitu, maksudnya bangun dulu apa yang saya bisa bangun dulu sekarang kan, daripada untuk keperluan nanti ya urusan nanti begitu.